Berikut ini kita akan membuat tabel menggunakan Microsoft Word. Caranya silakan diklik insert terlebih dahulu. Di sini ada tabel, diklik tabelnya dan ini bisa langsung secara otomatis ya, kita bisa melihat tampilannya mau berapa kolom, mau berapa baris. Ini terdiri dari 3 kolom, 1 baris. Jadi bisa dibedakan mana yang kolom, mana yang baris. Dan kalau seperti ini berarti 3 kolom, 4 baris. Dan kalau mau lebih dari ini, kita sebenarnya bisa mengklik insert table. Di sini kita bisa menentukan mau berapa kolom dan mau berapa baris. Contohnya ini 5 kolom, 2 baris. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi langsung saja klik insert table lalu pilih insert tabel lalu dipilih. Kalau sudah dipilih barulah langsung saja diklik. Sebagai contoh ini 2 kolom 1 baris, diklik dan sudah jadi. Nah, sekarang misalkan salah dalam membuat tabel, caranya tinggal kalian klik tabel di sini atau di blok seluruhnya, atau bisa dengan mengklik tanda panah kiri kanan atas bawah ini. Diklik, ini berarti sudah terblok. Lalu klik kanan delete tabel. Nah, lalu untuk mengedit tabel ini, kalau kita mau menambahkan, tinggal kalian tekan di sini, ya, arahkan kursor di sini, lalu tekan tombol tab. Setiap kita menekan tombol tab, dia akan pindah ke bagian kanan. Contoh lagi, tab lagi, tekan tombol tab, 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 lalu tekan tombol tab lagi, akan menambah barisnya. Atau kalau Microsoft Word kalian sudah mendukung, akan ada icon seperti ini ya, ada tanda tambah, tanda plus. Kalau diklik dia akan menambah barisnya. Kalau tidak ada bisa menekan tombol tab. Lalu bisa saja kita menyelipkan baris di antara ini. Kita ambil contoh, ini kita kasih angka 1 2 3 4 5. Kita mau menyelipkan antara 3 dan 4. Nah, kalau ada kursor seperti ini bisa langsung tambahkan saja ya. Atau kalau tidak ada, caranya diklik bagian sini, kalian lihat kursornya warna putih ya. Bedakan bentuk kursornya. Kalau di sini mengarah ke kanan, kalau di sini mengarah ke kiri ya, beda. Kalau mengarah ke kanan dia langsung terblok 1 baris. Nah, caranya tinggal klik kanan. Kalau klik kanan jangan di luar blokannya. Seperti ini. Kalau di luar blokannya berarti dia akan hilang bloknya. Makanya kalau klik kanan seperti ini, kliklah di dalam blok yang sudah berwarna seperti ini. Klik kanan lalu insert. Nah, di sini ada pilihannya, mau ditambahkan di kiri, di kanan, di atas atau di bawah. Nah, kalau kita mau menambahkan antara 3 dan 4 berarti letaknya di atas nomor 4. Berarti kita pilih insert row above. Sudah bertambah. Kalau kita klik lagi, klik kanan, insert. Kalau below berarti ada di bawah angka 4. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menyelipkan baris. Begitu juga dengan kolom. Kalau kolom, caranya kalian lihat kursornya boleh di blok seperti ini, atau di blok menggunakan secara keseluruhan. Lihat tanda panahnya diarahkan ke atas sedikit, dia menjadi tanda panah ke bawah warna hitam. Kalau diklik, dia langsung terblok seperti ini secara keseluruhan. Klik kanan, insert. Nah, mau ditambahkan di kiri, di kanan, atau di atas, atau di bawah. Nah, kalau kolom, biasanya kita tentunya akan menambahkan ke kiri atau ke kanan. Kalau menambah ke kiri, berarti dia akan ada di kirinya. Kita ambil contoh lagi. Di sini A, di sini B, C, D. Kita mau menambahkan antara A dan B. Berarti kita blok di sini. Berarti yang kita tambahkan ada di sebelah kanan. Klik kanan, insert, right. Karena ada di kanan. Dan kalau kita mau menambahkan di sebelah kirinya, di blok, klik kanan, insert, left. Kembali lagi kalau kursor kalian sudah ada yang sedikit berbeda seperti ini belum tentu ada di Microsoft sebelumnya. Di Word sebelumnya belum tentu ada. Kalau ada, sebenarnya tinggal kita klik di antara ini. Dia akan bertambah sendiri.
Ya, kalau tidak ada caranya seperti tadi menggunakan insert. Nah, untuk menghapusnya, misalkan ini sudah terlalu banyak, kita hapus. Caranya tinggal kita blok seperti ini, atau kita bloknya seperti ini. Ya, tanda panah, kalian lihat tanda panahnya terblok, ditekan, klik kirinya ditahan, arahkan ke sini. Jadi terblok keduanya, lalu klik kanan, lalu delete kolom. Begitu juga di sini, blok dan klik kanan, delete kolom. Nah, menjadi ini. Dan ini bisa kita besar dan bisa kita kecilkan ukurannya. Sebagai contoh, ini penomorannya kita mau kecilkan. Kalian lihat kursor saya. Nah, saya perbesar. Kursor saya, kalau kalian lihat, kalau saya arahkan antara 1 dan A ini, dia berubah menjadi tanda panah kiri dan kanan. Ini kalau kita klik, nah ini bisa kita gerakan. Atau kita lihat penggarisnya, di sini ada seperti jaring-jaring, ini bisa diklik, nah bisa diarahkan. Ya, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Nah, kalau di sini, kalau kalian lihat, di mana kalian klik, di sini ada indennya. Inden ini fungsinya sama seperti paragraf. Silakan dicek di video merapikan paragraf. Berikutnya, di sini juga bisa kita hapus row-nya agar lebih rapi. Delete cell. Nah, kalau delete cell ini kita setelah menghapus, kita sel ini mau larinya kemana? Ya, karena ini kita bloknya secara keseluruhan, berarti kita pilih left juga tidak masalah. Dia langsung terhapus. Nah, sekarang row-nya juga sama. Kalau kita letakkan antara 3 dan 4, dimanapun, yang penting garisnya di sini, kita klik, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Lalu, di sini kita coba indennya, misalkan kita buat abjad. Nah, di sini, ini bisa kita atur ya. Seperti merapikan paragraf. Nah, kita mau letakkan di mana? Jangan bingung kalau di sini tidak terlihat. Berarti letaknya salah. Ya, kita klik, nah kita perbaiki letaknya. Harusnya di dalam kolom antara jaring di sini dan jaring di sini. Ya, di sini juga bisa diubah. Ini batas akhirnya kalimatnya. Nah, inilah mengenai dalam membuat tabel. Nah, jika kita ingin menggabungkan suatu tabel sebagai contoh, ini kolom C, hanya mau buat satu kolom saja, kita mau gabungkan. Caranya, tinggal di blok, klik kanan, ada merge cell. Tinggal kita klik, nah dia akan tergabung. Dan kalau kita mau gabungkan yang bentuknya kolom seperti ini, kita ambil contoh, ini di blok. Nah, yang terblok ini akan kita gabungkan. Klik kanan, merge cell. Nah, seperti ini. Jadi tergabung menjadi satu bagian, satu sel. Nah, kalau kita ingin mengembalikannya seperti semula, tinggal kita blok dulu, kita klik seperti ini. Lihat setiap seperti ini, lihatlah tanda panah yang saya gunakan, kursor yang saya gunakan. Ya, bisa juga langsung diklik seperti ini. Klik kanan, diblok dulu, klik kanan, lalu split cell. Kita akan kembalikan. Nah, untuk split cell, dia akan bertanya berapa kolom, berapa baris. Kalau kita isi 2, berarti ini akan terbagi menjadi 2. Kalau kita isi 3, berarti ini akan menjadi 3 bagian. Ya, 3 kolom. Kita ambil contoh 3 terlebih dahulu. Nah, kalau 3 jadinya seperti ini. Ya. Sekarang kita ulangi lagi. Klik kanan, split cell. Kolomnya kita buat 2, barisnya cuma 1. Klik OK, dan jadinya seperti ini. Jangan terbalik mana kolom, mana baris. Kita ambil contoh kalau kita salah. Kita klik split cell, kita salah. Misalkan row-nya kita buat 2. Jadinya seperti ini. Jadi 2 baris dia, bukan 2 kolom. Jadi jangan salah. Tinggal kalau salah diunduhkan terlebih dahulu. Split cell. Oke. Nah, begitu juga dengan di sini. Tinggal kita klik kanan. Split cell. Kolomnya 1 ya. Kalau
Jadi jangan langsung di OK-kan saja, dibaca dulu kolomnya satu, karena ini hanya satu kolom. Row-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 row. Klik OK. Dan kembali seperti semula. Itulah tahap dalam mengedit tabel di Microsoft Word. Berikutnya kita akan merapikan tabelnya agar lebih menarik. Caranya tinggal kita blok secara keseluruhan atau kita langsung klik di sini ya, ini terblok semua. Di sini kalau kalian lihat ada border and shading. Tinggal diklik dan di sini ini ada shortcutnya ya. Kita ambil contoh langsung border and shading. Ini bordernya, tampilan garis-garisnya kita mau pilih box. Kalau box berarti isinya tidak ada. Sebagai contoh kalau di sini ini hanya garis pinggirannya saja yang ada. Tapi kalau all berarti seluruh garisnya tersedia. Dan ini bisa kita hapus, misalkan kita tidak ingin ada garis di tengah-tengahnya, ini bisa kita hapus. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini garis putus-putus ya, itu artinya tidak akan tampak kalau kita cetak. Pada saat kalian ngeprint, ini tidak ada. Ada beberapa komputer yang tidak terlihat garis titik-titiknya. Dan kita ulangi lagi. Kalau kita tambahkan di sini, ya bisa diklik langsung di sini. Nah, kalau klik langsung di sini bisa saja meleset ya. Kalau meleset bisa di sini. Ini bagian atas ya, garis atas, ini garis tengah. Ini garis yang bawah, ini yang kiri, ini yang kanan, ini yang tengah juga. Ini kalau diagonal, jarang biasanya kita menggunakan diagonal ya, mau pakai garis atau enggak. Ini stylenya, apakah mau garis putus-putus atau mau style yang lain. Nah, previewnya nanti bisa langsung tampak kalau sudah kita klik OK. Kita ambil garis yang biasa saja, stylenya, color ini warnanya mau warna apa? Kita ambil contoh warna biru. Lalu di sini ketebalannya. Apakah mau tebal atau mau tipis? Ya, kita agak tebal sedikit. Nah, kalau sudah diklik OK, kita lihat reviewnya. Sudah berubahlah menjadi garis yang sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang misalkan kita mau mengubah hanya beberapa saja, berarti yang diblok hanya beberapa saja. Sebagai contoh, ini saja yang kita blok. Berarti kita ubah border and shading-nya. Karena ini saja yang kita blok, ini bisa kita edit. Bagian atasnya kita buat lebih tebal. Nah, di sini karena hanya satu baris, tidak ada garis horizontal di sini. Makanya nggak bisa diklik. Adanya garis vertikal yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kalau sudah kita ganti warnanya untuk bagian atas menjadi warna hitam. Kalau sudah klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Maka dari itulah di sini saya tekankan mana yang kalian blok itulah yang sedang diedit. Dan kita ambil coba shortcutnya. Sekarang kita mau hapus seluruh gambarnya, seluruh bentuk tabelnya. Kita klik di sini, kita pilih no border. Nah, ini tidak ada bentuk tabelnya, tapi terlihat garis putus-putus ini menandakan ada tabel, tapi kalau dicetak tidak akan terlihat garis putus-putus ini. Nah, kita ambil shortcutnya. Kalau mau ambil shortcutnya, diklik. Nah, kalau kita ingin mau cepat, inilah shortcutnya. Kalau pilih all border berarti sudah secara keseluruhan. Kalau right border itu bagian kanan saja, left border bagian kiri, top border itu bagian atas, dan lain sebagainya. Jadi ini shortcutnya ya, agar lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Ya, tanpa diklik dia sudah ada reviewnya. Kita pilih all border lagi, kita perbaiki. Tadi caranya klik kanan di blok, lalu di sini pilih border and shading. Nah, kita pilih garis yang lebih normal, tipis 1/4. Dan kita pilih all. Dan jadi tampak seperti ini. Berikutnya ada pick border. Ini untuk membuat halaman. Setiap halaman kalian menjadi lebih baik atau lebih bagus untuk dilihat. Seperti bingkai pada setiap halaman. Nah, kita ambil contoh langsung. Langsung saja kita klik di sini.
Ya, arahkan dulu kursornya, lalu klik pilih border and shading. Kita tadi sudah menggunakan menu border, sekarang pick border. Dimana di sini ini anggap saja kertasnya, kertas kita. Kita mau buat bingkai, misalkan bingkai box. Ya, berarti nanti di kertas kita pinggirannya nanti ada garis berbentuk box. Kalau shadow berarti ada bayangannya. Nah, sekarang kita coba yang shadow. Dan kita ubah garisnya misalkan garis seperti ini. Nah, tampilannya sudah terlihat. Colornya kita pilih warnanya. Ini ketebalannya sama seperti tadi. Dan ini kalau menggunakan art. Ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau pilihan yang pertama ini berarti seluruh dokumen, berlaku kepada seluruh dokumen. Kalau di section berarti hanya berlaku di halaman yang sedang kalian klik. Kalau saya sedang mengklik ini berarti hanya berlaku di halaman ini saja. Dan pilihan lainnya ini hanya berlaku di halaman pertama. Dan kalau yang terakhir ini hanya berlaku selain halaman yang pertama. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kita coba dulu pilihan yang pertama, berarti berlaku untuk seluruh dokumen. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini akan tampak bordernya. Di sini saya perjauhkan. Nah, jadi tampak setiap halaman ada bordernya. Ya. Nah, itu saja untuk dalam pembuatan tabel. Sekian dan terima kasih.